Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, mempercayai akan kebenaran Al-Quran merupakan salah satu rukun iman. Hal ini berarti tidak sah iman seorang muslim jika tidak mempercayai akan kebenaran Al-Quran. Seperti kita ketahui, di dalam Al-Quran tepatnya pada salah satu ayat dalam surah Al-Kahfi terdapat tulisan yang berbeda dan ditulis dengan warna merah. Tulisan tersebut berbunyi, wal yatalataf. Mengapa lafaz tersebut ditulis dengan tinta merah? Apa alasannya? Benarkah ada kaitannya dengan tetesan darah Khalifah Utsman bin Affan saat dibunuh? Atau karena hal lain? Di samping itu, sebagai umat Islam, setiap hari Jumat kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi yang terdapat dalam juz 15 dalam Al-Quran. Kalau surah ke-18 dalam Al-Quran yang berjumlah 110 ayat tersebut telah khatam dibaca, maka pada salah satu ayat surat tersebut, tepatnya pada ayat ke-19, kita akan menemukan lafaz wal yatalataf yang dicetak berbeda. Ada yang diberi warna merah, ada pula yang hitam pekat, terutama pada Al-Quran yang dicetak di Indonesia. Mengapa kata wal yatalataf dicetak berbeda dengan kata lain dalam Al-Quran? Berikut channel Pelita Peradaban akan memberi penjelasannya. Untuk itu, simak video ini sampai habis untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kalau kalian merasa ada manfaatnya, harap like dan share video ini agar manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Jika kalian belum subscribe, harap subscribe terlebih dahulu. Sahabat Pelita, dalam berbagai literasi terdapat beberapa keterangan bahwa penulisan wal yatalataf dengan warna merah merupakan pengenang atas meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan. Warna merah disebut sebagai tanda tetesan darah ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh. Menurut riwayat saat dibunuh pada tahun 35 Hijriah, yakni setelah 11 tahun lamanya Utsman menjabat sebagai Khalifah, beliau sedang memegang mushaf Al-Quran. Dan tetesan darah beliau jatuh tepat pada tulisan tersebut. Lalu, yang menjadi pertanyaan bagi kebanyakan orang adalah, benarkah lafaz wal yatalataf sebagai tanda tetesan darah Khalifah Utsman bin Affan? Sahabat Pelita, sebelumnya kita perlu memahami bahwa mushaf adalah lembaran-lembaran yang sudah terjilid yang isinya menghimpun ayat-ayat suci Al-Quran dan ditulis dalam urutan yang jelas serta kebenaran tulisannya tetap dijaga hingga hari kiamat kelak. Mushaf adalah naskah kuno atau koleksi lembaran-lembaran yang dikumpulkan dijadikan satu secara berurutan yang terdiri dari 114 surat yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan Al-Quran yang dipercaya oleh umat Islam telah terungkap pada berbagai waktu dan dalam berbagai cara selama periode lebih kurang 23 tahun, atau ada yang mengatakan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari hingga pada akhir kehidupan Rasulullah. Lalu firman-firman tersebut yang sebelumnya ditulis pada berbagai media tulis secara terpisah dan tidak teratur dikumpulkan ke dalam sebuah naskah di bawah khilafah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Kumpulan lembaran-lembaran tersebut kelak dikenal dengan mushaf seperti yang dibaca oleh umat Islam hingga saat ini. Ketika berbicara tentang lafaz wal yatalataf yang bertinta merah, biasanya kita akan kembali pada ingatan saat kecil dahulu ketika belajar mengaji. Memang, mushaf dengan gaya huruf tebal lebih dominan menyajikan lafaz wal yatalataf dengan warna merah. Mushaf yang mencetak tebal atau warna merah lafaz wal yatalataf ini bernama Mushaf Bombay, yaitu mushaf yang dicetak di Mumbai, India. Kemudian diikuti oleh sebagian percetakan mushaf di Indonesia. Selain lafaz wal yatalataf yang berwarna merah, pada lafaz tersebut juga terdapat keterangan nisful Al-Quran kalau diterjemahkan berarti pertengahan Al-Quran. Sahabat Pelita, dari keterangan ini, sebenarnya alasan mengapa warna merah itu dipilih karena untuk membedakan lafaz tersebut dengan lafaz-lafaz yang lain. Lantas, bagaimana pendapat bahwa penulisan warna merah ini sebagai tanda untuk mengenang darah Utsman bin Affan yang dibunuh saat memegang mushaf Al-Quran? Memang di berbagai catatan seperti Muhammad Abu Zahroh dalam Tarik Al-Mazahib Al-Islam yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Hal ini senada dengan bukti mushaf Al-Quran tertua yang disimpan di museum di Tashkent, Uzbekistan. Berdasarkan catatan dalam mushaf tersebut, sang penjaga museum menyebut bahwa dalam mushaf tersebut terdapat ceceran darah Utsman bin Affan saat dibunuh. Namun, tetesan darah itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 137 bukan pada surah Al-Kahfi ayat 19.
Dalam riwayat Imam Ahmad dari Amrah binti Artah juga menyebutkan bahwa tetesan darah yang menimpa mushaf itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 137, yang artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh, mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau, Muhammad, terhadap mereka, dengan pertolongannya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sahabat pelita, dari uraian itu, nampaknya alasan penulisan, Waliyatalataf, dengan tinta merah untuk mengenang meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan cenderung tidak tepat. Karena darah yang menetes di mushaf milik Utsman bin Affan justru menunjukkan surah Al-Baqarah ayat 137, bukan surah Al-Kahfi ayat 19 sebagaimana kabar-kabar yang sering beredar di kalangan umat Islam. Sahabat pelita peradaban, sebenarnya ada beberapa pendapat tentang pertengahan Al-Quran. Mengutip dalam kitab tafsir, At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Ansyur yang menyebut tentang beberapa pendapat tentang pertengahan mushaf Al-Quran. Jumhur ulama menyebut bahwa huruf ta dalam lafadz Waliyatalataf merupakan pertengahan Al-Quran. Namun ada pendapat lain seperti Imam Ibnu Atiyah yang menyebut bahwa Imam Nawawi berpendapat bahwa pertengahan Al-Quran adalah huruf nun dalam lafadz nukro dalam surah Al-Kahfi ayat 74. Dari segi sejarah, dalam Hasiyah Hashawi ala Tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa ayat ini menceritakan perjuangan sejumlah pemuda Ashabul Kahfi untuk menyelamatkan diri dari Raja Dqiyanus yang zalim. Demi memelihara keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bersembunyi dalam sebuah gua selama 309 tahun dalam keadaan tertidur. Ungkapan Waliyatalataf ini digunakan oleh para pemuda Ashabul Kahfi ketika menyuruh teman mereka yang bernama Tamliha untuk pergi membeli makanan ke kota Tarsus. Susunan ini dalam ilmu balagah disebut dengan iltimas. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Waliyatalataf artinya adalah hendaklah kamu bersikap sopan. Ungkapan ini jelas lebih santun dibanding dengan amar atau perintah langsung yang otomatis akan menambah tanda seru di akhir kalimat. Hasilnya akan menjadi talataf, yang berarti bersikap sopanlah. Unik sekali, bahasa yang sopan digunakan untuk meminta seseorang bersikap sopan. Jelas, ini mempengaruhi psikis orang yang disuruh. Biasanya, orang akan menuruti perintah jika diminta dengan baik dan sopan. Inilah yang menjadi salah satu sebab selamatnya para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka mampu menciptakan suasana yang kondusif di antara mereka ketika cobaan menimpa. Ketenangan, kesabaran, dan kekompakan dalam sebuah tim akan membawa kepada kesuksesan. Sahabat pelita, kembali kepada tulisan merah pada tulisan Waliyatalataf, meskipun ada pendapat yang berbeda tentang mengapa penulisan tersebut berwarna merah. Namun perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang berpengaruh pada keimanan umat Islam terhadap salah satu rukun iman, yaitu percaya kepada kitab, Al-Quran. Yang terpenting bagi kita umat Islam adalah mempercayai setiap kata dalam Al-Quran tanpa keraguan sedikitpun. Tidak kalah penting juga agar kita setiap hari membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita umat Islam, bahkan Allah menjanjikan pahala bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang mencintai dan membaca Al-Quran setiap hari, hingga kita bisa disebut insan Qurani. Amin ya Robbal Alamin.